Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi di channelku Rumah Mahnes. Bagi yang baru menemukan channelku ini, perkenalkan saya adalah ibu rumah tangga yang tinggal di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman sudah mau nonton videoku ini dari awal sampai akhir tanpa skip. Dan terima kasih juga teman-teman sudah support aku dengan like dan subscribe-nya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe supaya aku lebih semangat lagi untuk buat video rutinitasku sebagai ibu rumah tangga. Apa kabar teman-teman semua? Piye kabare? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, dan segala urusan dipermudah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di videoku kali ini aku mau share rutinitas di sore hari ya. Ku awali soreku ini dengan aktivitas menyapu teras rumah. Ini itu sekitar jam 4. Alhamdulillah tadi selesai aku mandikan anak. Tak lupa setelah itu diriku juga mandi, kemudian langsung bergegas menuju teras. Tak sapu-sapu karena banyak debu dan pasirnya, biar terlihat sedikit lebih bersih. Tapi lagi-lagi karena lantainya bata, jadi saya yakin walaupun sudah disapu berulang kali, masih saja ada pasir-pasir tak terlihat mata yang masih mengotori lantai. Tapi yo mending daripada tidak disapu ya teman-teman. Nah itu si bocil juga selalu ngintil kemanapun ibunya beranjak ya. Lihat saja dia lagi seneng-senengnya main-main tanah dan lempar-lempar batu gitu. Sebenarnya ini tadi sebelum saya nyapu, dia itu sudah tak suruh nonton TV loh teman-teman. Tak tutup pintu, malah dianya nangis. Jadi aku tak tega, daripada drama sama anak, lebih baik tak biarkan saja dianya main-main di situ. Yang penting selalu tak awasi dan gak pergi kemana-mana. Bahaya ya teman-teman buat para bunda yang punya anak-anak balita atau yang sudah sekolah gitu, harus selalu dalam pengawasan karena banyak sekali kejadian-kejadian penculikan seperti itu ya bunda-bunda ya. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang membahayakan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Selesai nyapu, ini aku kembali ke dapur untuk bilas-bilas cucian yang sudah saya cuci tadi siang ya teman-teman. Jadi saya memang sengaja tadi siang meninggalkan cucian di mesin cuci, namun belum saya bilas. Saya tinggal ngapain ya tadi? Oh, saya tinggal untuk ke Indomaret sebentar beli susu. Sesudah semuanya beres dan siap untuk dijemur, ini aku bawa ke depan. Tak lupa ini aku juga ngambil hanger bentuk yang bulat ini ya bun, karena yang saya cuci tadi adalah baju-baju anak beserta perangkat dalaman wanita. Jadi pakainya hanger yang bulat itu ya teman-teman ya. Dan lagi-lagi ini si bocil juga ngintil ya. Pokoknya kemanapun saya pergi, anakku tuh selalu bersamaku. Nah ini dibantu juga nih sama anak, dibantu atau ngerecokin ya, tapi ini tak anggap bantuin aja lah ya teman-teman. Cah cilik atau anak kecil ya belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi ya aku sebagai orang yang dewasa harus membimbing dan mengajarkan ajaran yang benar. Seperti itu. Seperti ini cucian dibuang-buang, tapi tak tegur anaknya dan tak ajari cara ngasih yang benar. Walaupun memang dia belum mengerti betul, dikiranya itu cuma main-main ya bun, tapi sebagai seorang ibu kita harus sabar-sabar mengajari anak kita apapun hal-hal yang positif. Masuk lagi ke tempat favorit para ibu, yaitu dapur. Memang urusan dapur itu tiada habisnya ya bun dikunjungi. Apalagi ini ruang dapur saya mepet dengan tempat cucian, mepet dengan meja makan. Jadi berkali-kali rutinitasku ada di dapur. Entah itu masak, entah itu nyuci baju, nyuci piring, mau makan saja juga ke dapur dulu.
Nah itu tadi aku nyuci beras ya teman-teman, persiapan untuk makan malam. Tak lupa ini aku juga selalu bersih-bersih meja makan. Area meja makan ini memang harus selalu segera dibersihkan, karena kalau telat sedikit saja semut itu pada ngerubung atau semut pada datang. Jadi harus gercep segera dibersihkan supaya bersih. Alhamdulillah saya itu punya anak yang kelet banget sama ibunya. Ke sudut manapun aku berada pasti anakku ngikuti atau nempel terus ya teman-teman. Jadi ini tadi pas saya nyuci beras, dia buka-buka lemari makan dan mengeluarkan wadah-wadah yang ada di dalamnya. Sudah terbiasa memang kalau aku aktivitas di dapur, mainan favoritnya adalah buka-buka lemari kayak gitu. Apa saja dikeluarkan ya, tapi bagiku tidak masalah karena dia memang masih anak-anak yang dunianya itu dunia eksplorasi, yang memang dia harus mencari tahu semuanya ya teman-teman. Jadi aku tidak melarang anakku apabila dia mosak-masik perabot dapur. Sempat itu anakku itu mosak-masiki mengeluarkan semua pakaian yang ada di lemari ya teman-teman. Padahal itu sudah rapi, sudah saya setrika. Sempat mau emosi tapi lagi-lagi tak pikir buat apa emosi, wong yo kalau kita emosi lemari dan pakaiannya masih tetap mosak-masik. Terus jalan satu-satunya adalah anakku tak tidurkan, lanjut ibunya ini jadi superwoman, tak rapikan lagi, tak masukkan lagi ke dalam lemari. Dan ada beberapa pakaian kantor yang tak setrika ulang ya teman-teman. Capek banget rasanya pas itu memang, tapi walaupun capek tetap disyukuri daripada saya marah-marah kepada anak, nanti mentalnya kan jadi nggak bagus gitu. Nah ini kira-kira sekitar jam setengah 6 mau maghrib ya teman-teman. Jadi sudah biasa kalau mau maghrib itu di TV daerah saya ada acara nyanyi-nyanyi sholawatan gitu. Karena anakku suka dan saya juga suka nyanyian sholawatan, jadi setiap hari langganan nontonnya itu. Di Sambi ini saya lempitin itu jariknya ya teman-teman. Itu adalah jarik yang biasa saya buat gendong anak pas di rumah. Jadi memang tak tempatkan di situ karena aktivitasku dan anak itu kan paling banyak di area TV ini. Jadi maklum selalu tergeletak gitu. Jadi kalau anak nangis atau minta gendong itu saya nggak cari-cari di lemari gitu loh, biar langsung sat-set gendong anak. Jadi beginilah teman-teman, di saat malam hari, di saat inilah quality timeku dengan anak terjalin. Ketika rutinitas sudah beres semua, waktunya hanya untuk anak sampai nanti si anak itu mau tidur. Karena aku kalau pagi sampai siang itu kan bekerja, jadi secapek-capeknya saya jangan pernah meninggalkan dan mengabaikan masa-masa emasnya anak seperti sekarang ini. Sebagai seorang ibu yang dipercaya diberikan titipan anak oleh Allah, saya ingin bahwa di setiap perkembangan anakku ada campur tangan perjuanganku. Weleh. Rasanya itu tuh seneng banget ya bunda-bunda teman-teman, ketika anak belum bisa merangkak akhirnya bisa, anak belum bisa jalan karena kegigihan dan kesabaranku sebagai seorang ibu akhirnya bisa jalan. Namun itu semua juga tak lepas dari campur tangan bapaknya ya teman-teman. Alhamdulillah saya itu punya suami yang bersedia kerja di rumah saja untuk bisa momong anak sendiri. Jadi di rumah tangga kami tidak sama sekali pakai bantuan orang lain untuk mengurus anak dan rumah ya teman-teman. Alhamdulillah saya dan suami bersepakat untuk mengurus semua ini berdua. Jadi akhirnya gini, gantian waktu momongnya. Suami shift pagi sampai siang karena saya kerja, kemudian akunya itu shift sore sampai malam karena malam suami kerja. Akan tetapi kerjanya kalau suami itu di rumah ya teman-teman, ada satu kamar sendiri yang khusus buat suami kerja gitu. Jadi suami kerja di rumah, saya malamnya kerjanya momong anak.
Mungkin ada yang bertanya-tanya, lah kerjanya apa mbak, suaminya kok di rumah gitu. Sekarang tak jawab. Jadi suami saya itu juga konten kreator ya teman-teman. Jadi alhamdulillah ya sudah adalah YouTube-nya yang sudah monet. Jadi kalau setiap malam itu suami kerja buat konten atau cari-cari bahan konten gitu. Tapi apapun kerjaan suami sedikit banyak itu harus disyukuri ya. Teman-teman, malam ini ngapain aja? Sudah beberes belum? Apa ada yang sama? Kayak aku punya anak balita usianya 16 bulan. Kalau ada silakan bisa di komen ya. Nah ini aku sambil main-main sama anak, tak sambil juga beberes mainannya yang kecil-kecil itu teman-teman. Mainan anakku itu tidak terlalu banyak, jadi aku dan suami jarang banget belikan mainan. Alhamdulillah anaknya juga belum mengerti ya bun, kalau pas keluar, kalau pas jalan ada tukang mainan lewat, itu si anak belum minta ngerti, belikan itu belum ngerti. Itu mainannya juga yang paling banyak itu malah buku-buku cerita tentang hewan dan keluarga gitu. Jadi setiap malam sebelum tidur aku selalu bacakan cerita untuknya. Manfaatnya banyak banget ya teman-teman. Kalau kita sering bacakan buku, anak itu bisa mengenal kosakata baru, kemudian bisa memberikan pembelajaran yang positif, kemudian bisa melatih berpikir anak juga. Nah, beginilah rutinitas di saat malam hari ya teman-teman. Kebersamaan bersama anak tercinta dan main-main sama anak, baca-baca buku sama anak sebelum anaknya tidur. Baiklah, di ujung video saya ingin mengucapkan terima kasih teman-teman sudah mau menonton video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di videoku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.